Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Ramudo, bersama saya Evita Sinaro, Rancak Nagari Dek Rangtio, Taman Nagari Dek Ramudo. Baik, Assalamualaikum Bung Junedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Junedi. Ya. Akhir-akhir ini kita kaget ya, dengan kriminalitas yang terbaru di ranah Minang, yakni rampok. Ya. Jadi kasus perampokan sekaligus kasus penganiayaan. Di sini para pelaku tertangkap, tapi juga merasai ya, dihakimi oleh massa. Nah, kira-kira apa yang terjadi di masyarakat kita ini, Bung Junedi? Iya, itu mungkin tak terlalu mengkagetkan kita ya, karena memang kejahatan yang terjadi di negeri kita ini itu sangat luar biasa. Bahkan ada yang lebih kejam daripada yang tadi disampaikan. Bahkan kalau kita lihat data keseluruhan ya, dari yang dirilis oleh Polri, data resminya, sejak setahun 2023 kemarin, itu kejahatan terjadi di negeri kita ini itu lebih kurang 288.000 per tahun. Jadi kalau kita bagi per hari, ya dibagi 365, itu sekitar 790. Kalau kita bagi lagi per jam, terjadi kejahatan itu 32 kali. Atau lebih kurang satu kali kejahatan dalam 2 menit. Kalau kita ini bicara sudah 2 menit, itu sudah ada satu kejahatan terjadi. Itu baik pembegalan, perkosaan, ya, kriminal, perampokan, begal, termasuk juga pembunuhan seperti tadi. Jadi ini memang sangat-sangat memprihatinkan ya, kondisi yang terjadi di negeri kita hari ini, uh, Bung Hafiz, ya, Ustaz Senaro. Nah, kalau Islam itu sebagai Islam kafah sebagai solusi, akarnya apa tidak kelamaan atau kejauhan nih? Kan dengan sistem manusia ini masih ada sedikit celah keadilan daripada tinggalkan semuanya dunia itu. Iya, memang ini di samping juga kejahatan ini terjadi karena faktor lemahnya mungkin pemahaman masyarakat tentang Islam, ya, tentang hukum, ya. Tapi ini juga faktor karena lemahnya hukum yang diterapkan juga. Yaitu kita tahu hari ini ya undang-undang pidana kita ini bukan berasal dari undang-undang Islam, ya. Bahkan sebagiannya masih mewarisi apa yang diwariskan oleh penjajah Belanda, walaupun sudah direvisi, tapi hakikatnya masih sama. Nah, ini membuktikan sekali lagi bahwa hukum yang ada hari ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, sehingga mereka banyak di antara masyarakat kita ini melakukan kejahatan itu merasa tidak, seolah tidak takut dengan kejahatan tadi. Nah, ini berbeda dengan kita melihat dalam hukum Islam. Ya, dalam Islam itu ada hukum yang namanya hudud, ada jinayat dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dalam hukum Islam itu efektif sekali memberikan efek jera kepada pelaku. Nah, kita kenal dalam fikih itu ya, di antara hikmah daripada hukum Islam itu adalah yang pertama bersifat jawabir, ya, dan kedua bersifat zawajir. Ya, jawabir itu artinya ketika seseorang itu sudah dihukum dengan hukum Islam di atas dunia ini, maka dia insya Allah diampuni dosa-dosanya dan di akhirat nanti dia tidak akan dituntut atau diazab dengan dosa yang sama. Dan bersifat zawajir itu bersifat pencegah, ya, pencegah. Nah, pencegah itu artinya ketika kita melihat hukum Islam itu sangat tegas, ya, dalam tanda kutip sangat keras dalam hal menindak pelaku kejahatan, maka dengan itu akan memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Ambil contoh misalnya ketika Allah mengatakan dalam Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Uh, Pezina perempuan dan laki-laki maka cambuklah mereka 100 kali cambukan, kata Allah dalam Quran. Nah, kejahatan perzinaan hari ini yang juga merajalela ya, demikian parah ya kerusakan generasi kita hari ini, itu karena faktor mereka tidak ada disanksi apa-apa dengan kejahatan mereka itu. Ya, sehingga kalau hukum Islam diterapkan, pelaku-pelaku zina itu akan dicambuk 100 kali, lalu kemudian dia
itu pun disaksikan oleh orang-orang banyak dalam khalayak ramai. Nah, kalau hari ini bisa jadi mungkin disiarkan secara live gitu kan, itu akan memberikan efek jera ya, eh, bagi para eh, pelaku yang lain ya, atau orang yang berniat untuk melakukan kejahatan yang sama. Begitupun misalnya had tentang bagi pencurian, Allah katakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan perempuan maka potonglah tangan keduanya. Maka dengan itu ya orang berpikir 1000 kali untuk ingin melakukan tindakan pencurian. Nah, saking lamanya berpikir itu nggak jadi mencuri. Nah, karena takut apa? Dipotong tangannya. Nah, kalau hari ini kan pelaku pencurian ya, apalagi yang lebih besar daripada itu eh, korupsi, bahkan mereka seolah tidak mendapatkan tidak merasakan ketakutan apapun dengan hukum-hukum yang ada hari ini. Ditambah lagi hukum kita ini kan eh, bisa diajak damai ya. Konon kan katanya negeri kita ini negeri yang cinta perdamaian ya. Jadi bisa diajak damai semua. Nah, itulah hakikat hukum manusia. Dan yang lebih menarik juga ada hukum dalam Islam itu di samping tadi pencegah bagi yang lain karena saking tegasnya hukum Islam, saking beratnya hukum Islam, itu juga memberikan bersifat tadi jawabir, artinya penebus ya dosa bagi pelaku kejahatan tadi ketika mereka telah dihukum dengan hukum Islam. Ada kisah menarik zaman Rasulullah SAW, ya ada seorang yang datang kepada Rasulullah namanya Mais ya, dan juga ada yang perempuan Ghamidiyah. Yang Mais ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah sucikan aku. Nah, kenapa kata Rasulullah? Ya singkat cerita, dia mengaku dia telah berzina. Ya, sampai kemudian dia terbukti dalam pengakuannya itu, maka dengan itu kemudian Rasulullah melakukan hukuman ya, dirajam ya sampai kemudian dia meninggal dunia. Nah, ketika dia meninggal dunia, para sahabat kan itu wajar merasa jijik gitu ya. Ini pelaku maksiatnya berzina, jenazahnya tidak ada satupun yang mau menghampiri. Maka ketika Rasulullah mengetahui itu, beliau mengatakan, tahukah kalian bahwa taubatnya seorang pelaku zina ini ketika dia telah menyerahkan dirinya untuk dihukum dengan hukum Islam, maka pahala taubatnya itu ada dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, maka itu mencukupi. Nah, jadi ini sebuah hal yang luar biasa dalam Islam itu. Hukum Islam itu tidak sekedar memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan atau orang-orang lain yang belum melakukan kejahatan, dia takut melakukan kejahatan yang sama. Juga hukum Islam itu bersifat jawabir, artinya menebus dosa-dosa. Ketika dia sudah dihukum dalam hukum Islam di atas dunia ini, maka insya Allah dosa-dosa dia di akhirat nanti akan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda hari ini, sudahlah hari ini hukum Islam, hukum yang dipakai itu bukan hukum Islam ya, sebagian besarnya hukum warisan penjajah, diterapkan pun tidak memberikan efek jera pada pelaku kejahatan, malah ada sering ya, ada guyon mengatakan ketika orang maling ayam masuk penjara, keluar penjara bisa maling sapi dia. Ya, ketika maling sapi masuk penjara, keluar penjara bisa maling motor dia kan. Ketika maling motor masuk penjara ya bisa keluar penjara, bisa maling mungkin membobol ATM dan sebagainya. Artinya penjara itu justru bukan tempat dia sadar, tetapi malah menjadi tempat menambah kepandaian dia untuk melakukan kejahatan yang baru. Nah, itu Bang Efis ya. Jadi intinya hukum Islam itu insya Allah bisa mengurangi secara signifikan tindak kejahatan. Nah, agar tidak terulang ya kejadian di tengah-tengah masyarakat. Nah, kaum muda harusnya bagaimana ini? Iya, namanya kunci dari sebuah masyarakat itu tercipta keamanan di tengah masyarakat, yaitu rasa aman tercipta, rasa damai, rasa tentram itu tercipta. Itu insya Allah ada 3 faktor sebenarnya. Yang pertama memang memupuk ketakwaan individu masyarakat. Itulah yang kita lakukan mungkin dengan dakwah, dengan ceramah, dengan pembinaan, dengan tabligh akbar, atau mungkin dengan sekolah-sekolah, dengan pesantren, atau seorang orang tua mendidik anak di rumah, itu memupuk ketakwaan individu. Nah, tapi itu saya tidak cukup, ya, tidak cukup itu. Kenapa? Karena ada tabiat manusia yang memang mereka itu tidak mau sadar, ya, walaupun sudah diceramahi, walaupun sudah dididik dia. Nah, maka ada lapis kedua, yaitu kontrol masyarakat. Maka ini ayat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan tentang perintah amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Perintah untuk masyarakat harus peduli tentang kondisi yang terjadi di
di tengah-tengah masyarakat mereka. Kalau ada anak-anak muda mungkin sedang kumpul-kumpul, sedang main judi online misalnya, kan itu kan bisa potensi untuk kejahatan ya. Ketika dia kalah judi, lalu kemudian dia butuh uang, dia merampok misalnya kan. Nah, itu kan masyarakat harus cermat itu untuk mencegah kemungkaran tadi. Karena anak muda kumpul ya, kemudian di situ ada narkoba, ada kemudian miras, ya, itu ini induk kejahatan ini. Masyarakat harus mencegah. Nah, kalau dua lapis ini sudah sudah diterapkan dan masih juga ada kejahatan, baru kemudian level ketiga yaitu level negara. Negara harus menerapkan hukum-hukum Islam yang sudah kita sampaikan tadi. Dengan hukum-hukum Islam tadi, ya insya Allah dengan hukum Islam yang tadi sifatnya tegas itu kepada pelaku kejahatan, itu akan membuat efek jerah yang efektif. Di samping itu negara punya kekuatan juga untuk kemudian menutup segala pintu kejahatan yang bisa membuat masyarakat berpotensi melakukan kejahatan. Kita agak miris ya, ini sedikit lagi mungkin tambahan di Bang Efis ya. Uh, Contoh ini betapa lemahnya hukum kita hari ini. Beberapa waktu lalu kita dikejutkan ya, ada seorang remaja yang dia melakukan pembunuhan kepada satu keluarga, ya, keluarga yang dia bunuh. Lalu kemudian, mohon maaf ya kita sebut setelah mayat itu setelah meninggal, lalu kemudian dia, mohon maaf, dia sampai melakukan tindakan pelecehan seksual ya kepada mayat tadi. Tapi ketika dia pelaku ini ditangkap, jaksa hanya menuntut dia 10 tahun penjara. Bayangkan tuh, satu keluarga yang dia bunuh hanya dituntut 10 tahun penjara. Dengan alasan apa? Oh, ini pelakunya masih anak di bawah umur, masih di bawah 18 tahun. Alhamdulillah, ini betapa aneh ini hukum. Anak sudah melakukan perbuatan orang dewasa, ya, pelecehan seksual. Itu kan sudah dewasa, tapi masa dalam hukum hari ini masih dianggap itu sebagai anak di bawah umur. Dan dia sudah membunuh sekian banyak nyawa, maka dia hanya dituntut 10 tahun penjara. Maka keluarga korban itu sangat-sangat kecewa dengan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu. Kenapa? Karena mereka ini tidak adil. Apa yang adil? Ya dia hukum mati. Nah, hukum mati itu itulah hukum Islam. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fi qatla. Hai orang beriman, diwajibkan atas kalian hukum kisos ya bagi para pelaku pembunuhan. Itulah yang adil bagi keluarga, bagi semuanya. Dan itu akan memberikan efek jerah bagi orang-orang lain untuk takut berlaku yang sama. Jadi Bang Efis ya, memang tidak akan selesai ya persoalan manusia ini, baik persoalan dirinya, keluarganya, masyarakat, apalagi persoalan bangsa bernegara ini, kecuali itu diselesaikan dengan apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau tidak dengan itu, tidak akan selesai. Pasti selesai satu, ada tumbal yang lain. Selesai satu, ada tumbal yang lain. Tapi kalau hukum Islam diterapkan, insya Allah selesai dunia dan berkah di akhirat. Itu barangkali Bang Efis. Baik, ya dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Junedi pada malam hari ini. Kan ya, semoga saja bisa jadi pelajaran ya, bagi kita semua. Baik, pemirsa Sarah Edi, sampai jumpa ketemu lagi pada minggu depan di Sarah Edi. Demikian, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.